Permisi Kak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fitriani, mahasiswi program studi ilmu gizi di Universitas Istanbul. Saat ini saya sedang menjalankan tugas di mata kuliah survei konsumsi pangan. Sebelumnya, apakah kakak bersedia meluangkan waktu kakak untuk diwawancarai? Selamat siang juga, saya bersedia. Baik, terima kasih Kak untuk kesediaan waktunya. Sebelumnya, dengan kakak siapa dan umur berapa? Lalu apa saja kegiatan kakak dalam sehari-hari? Nama saya Naufal Faiz Ramadan, umur 21 tahun, kegiatan sehari-hari kuliah. Baik, sebenarnya tujuan saya datang ke sini untuk menanyakan ketersediaan kakak. Apakah kakak bersedia untuk menjadi responden saya untuk pengumpulan data survei konsumsi makanan dengan metode food record, yaitu pencatatan semua makanan yang dikonsumsi, makanan ataupun minuman yang kakak konsumsi dalam sehari. Oh gitu, bersedia Kak. Tapi gimana caranya ya? Caranya itu nantinya kakak akan mengisi formulir, mencatat. Jadi ada 2 formulir. Yang pertama ada formulir estimate food record, yang dimana kakak itu mencatat apa yang kakak konsumsi dengan bantuan menggunakan ukuran rumah tangga seperti sendok, piring, mangkok, dan lain-lain. Dan yang kedua ada formulir wake food record, yang dimana kakak ini mencatat dan menimbang sebelum kakak mengonsumsi makanan tersebut. Jadi supaya hasilnya itu lebih akurat. Kalau misalnya saya nggak punya timbangan, gimana? Kalau misalnya kakak nggak ada timbangan, nanti saya bantu kirimkan file food model untuk kakak bisa estimasi gramnya bagaimana. Jadi seperti ini food model. Jadi kakak nanti bisa bisa estimasi yang kakak makan tuh seberapa gramnya. Contohnya misalnya kakak pakai piring besar atau kecil, nanti di sini ada gramannya. Untuk misalnya nasi berapa centong, nanti di sini ada centong, jenis-jenis centong seperti centong kayu, plastik, terus centong rice cooker gitu. Nanti saya kirimkan. Atau kalau misalnya kakak masih belum paham pakai food model ini, nanti bisa saya bantu. Jadi dengan cara kakak foto makanan yang sebelum kakak konsumsi, nanti kirim ke chat saya. Oh gitu Kak. Terus kemudian kalau misalnya saya lupa, gimana? Kalau misalnya kakak lupa untuk persoalan itu, nanti saya bantu chat kakak setiap malam untuk mengingatkan apa saja yang udah kakak konsumsi selama hari itu. Oh, oke Kak. Nah, dan tenang aja, kalau misalnya kakak udah kasih data ke saya, data itu akan dijaga dan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan akademik aja. Jadi apakah kakak bersedia untuk menjadi responden dan mencatat di formulir ini? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih ya Kak atas ketersediaannya. Saya izin menjelaskan lebih lanjutnya ya Kak. Jadi yang udah saya jelaskan di awal tadi, ada 2 formulir, ada formulir wake food record dan formulir estimate food record. Nah, di sini yang pertama formulir wake food record dulu ya. Ini diisi pada saat kakak konsumsi di hari biasa. Contoh, kakak kuliah hari Senin sampai Jumat. Jadi kakak pilih dari salah satu hari itu. Contoh hari Senin. Jadi di hari Senin itu dari pagi sampai malam kakak tuh konsumsi apa. Nah, di sini ada jenis makanan. Jenis makanan itu contohnya seperti karbohidrat, proteinnya boleh protein hewani, boleh protein nabati, dan juga lemak.
Dan kalau semisalnya kakak konsumsi obat-obatan juga ditulis di sini jenisnya. Nah, untuk waktunya kakak bisa isi seperti pagi, siang, sore, malam, atau lebih bagusnya bisa ditambah jam pada saat kakak konsumsi itu. Nah, untuk nama hidangannya ini contohnya seperti sayur sop, ayam goreng, bubur ayam, nasi goreng, dan lain-lain. Untuk teknik pengolahannya bisa ditumis, digoreng, atau direbus atau dikukus sesuai apa yang kakak konsumsi. Nah, bahan makanannya itu diambil bahan yang paling utama aja. Contoh nih, nama hidangan nasi goreng. Nah, berarti bahan makanannya itu ada nasi, misalnya kakak pakai telur atau bakso, terus isian-isiannya yang lain, sayuran dan lain-lain. Dan nasi goreng biasanya kan juga pakai kecap. Nah, kecap boleh taruh di bahan makanan. Nah, untuk brand atau mereknya, contoh seperti kecap, misalnya kecap Bango, ABC, atau Indofood, dan lain-lain. Nah, untuk serve-nya ini, jumlah apa yang sudah kakak timbang. Ini kan weight food record, di mana penimbangan. Jadi di serve ini apa saja, misalnya nasi yang udah kakak timbang, tulis ukurannya di sini. Misalnya 200 gram, terus pakai telur 50 gram, terus bakso 50 gram, sayurnya 50 gram. Nah, lalu untuk sisanya ini misalnya kakak ada sisa, nah kakak juga timbang di situ sisanya berapa. Nah, untuk konsumnya hasil dari serve dikurang sisa, ini konsum gitu. Atau nanti kalau bingung bisa nanti saya bantu. Dan selanjutnya keterangan ini ada seperti contohnya kalau kakak buat makanan sendiri di rumah, berarti kan makanan rumah tuh. Nah, kalau misalnya kakak beli di warteg atau KFC, McD, dan lain-lainnya, kakak boleh tulis di sini makanan warteg atau makanan KFC, begitu kak. Nah, satu lagi ada formulir estimate food record. Nah, ini bedanya, ini hanya menggunakan estimasi saja, tidak menggunakan timbangan. Jadi full menggunakan food model itu. Untuk gramnya nanti saya aja yang ngisi. Jadi kakak bisa estimasi ukuran rumah tangganya aja. Untuk yang lainnya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Oh, baik kak. Misalnya tuh saya mau beli cemilan ya, kayak batagor ataupun somai, itu kira-kira perlu dicatat. Kalau misalnya kakak makan cemilan, somai, batagor gitu, harus dicatat juga di jenis makanannya apa, waktunya juga kapan, nama hidangannya yaitu tadi somai, batagor gitu. Bahan makanannya juga dicatat semuanya. Pokoknya semuanya yang kakak makan di hari itu tuh harus dicatat di sini. Yang seperti tadi saya udah bilang, vitamin atau obat-obatan yang sedang kakak konsumsi boleh dicatat juga di sini. Atau kakak nggak konsumsi ya nggak apa-apa. Jadi sesuai apa yang kakak konsumsi di hari itu aja. Oke kak. Nah, jadi kalau misalnya kakak ada yang belum paham, boleh tanyain lagi ke saya via chat WhatsApp ya kak. Oke. Makasih banyak ya kak untuk ketersediaannya menjadi responden saya dan bisa meluangkan waktu di wawancara ini. Semoga kakak sehat selalu dan lancar-lancar kuliahnya, dan lancar-lancar juga kegiatan semua yang kakak lakukan. Terima kasih kembali. Selamat siang.